makin besar. Dalam rekaman video amatir terlihat kepulan asap beserta kobaran api menghanguskan sebuah kapal di perairan Karang, Pulau Rosa, Kepulauan Seribu pada Minggu sore. Nah, kapal kecilnya nih, nyusul nih. Sejumlah perahu kecil yang melihat api dengan cepat membesar bergerak menghampiri kapal untuk mengevakuasi sejumlah orang yang berada di dalam. Tak lama berselang, petugas suku dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan wilayah Kepulauan Seribu yang tiba di lokasi dengan cepat melokalisir api dan juga dibantu oleh kapal nelayan. Belum diketahui pasti apa penyebab dari terbakarnya kapal tersebut. Diduga dikarenakan RPM turun saat kapal sedang berjalan, sehingga keluar banyak asap dari mesin dan juga menyebabkan terjadinya kebakaran. Beruntung tak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa kebakaran ini. Selanjutnya kasus ini ditangani oleh pihak kepolisian wilayah Kepulauan Seribu Utara. Hingga saat ini belum ada pihak yang bisa dimintai keterangan terkait hal ini. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Ya, kita awal informasi pagi ini pemirsa dari informasi terkait dengan teknisi pesawat kargo SNE PC-6 Pilatus yang hilang kontak sejak Jumat lalu ditemukan dalam kondisi tewas. Sedangkan pilot pesawat selamat dan mengalami luka dievakuasi ke rumah sakit umum daerah. Proses evakuasi dua orang kru pesawat kargo SNE PC-6 Pilatus Smart Air yang sebelumnya dinyatakan hilang kontak di area Biuang, Krayan, Nunukan, Kalimantan Utara akhirnya berhasil dilakukan tim SAR. Proses evakuasi yang dilakukan sejak Minggu pagi hingga sore berjalan mulus dengan personil SAR dengan dibantu pesawat heli Caracal milik TNI Angkatan Udara. Namun pada ditemukan salah seorang kru pesawat yakni teknisi bernama Denny telah meninggal dunia. Sedangkan pilot pesawat Muhammad Yusuf ditemukan selamat namun mengalami luka pada tubuhnya dan dievakuasi ke rumah sakit umum daerah. Dua orang kru dari Papa Kilo Sierra November Echo milik Smart Air walaupun dalam kondisi yang satu kami nyatakan meninggal ya untuk teknisi dan pilot kami nyatakan masih dalam kondisi hidup dan saat ini melaksanakan perawatan. Nanti akan tim medis yang akan menilai apakah bisa ditangani utarakan atau kita rujuk ke rumah sakit yang lebih mampu menangani. Sebelumnya pesawat kargo yang membawa kebutuhan pokok atau sembako dari Tarakan menuju Binuang, Kalimantan Utara hilang kontak pada Jumat siang. Dari tim liputan iNews melaporkan. Hilang kendali saat menghindari sepeda motor yang hendak menyalip pemirsa, sebuah minibus menabrak beton pembatas jalur busway di ruas jalan Maijen Sutoyo, Kramat Jati, Jakarta Timur. Ya, kerasnya hantaman membuat bagian depan mobil ringsek dan melintang di tengah ruas jalan. Sebuah minibus ringsek pada bagian depan usai mengalami kecelakaan tunggal menabrak beton pembatas jalur busway di ruas jalan Maijen Sutoyo, Kramat Jati, Jakarta Timur pada Senin dini hari. Tak hanya ringsek, minibus berwarna hitam ini pun melintang di tengah ruas jalan akibat kerasnya hantaman saat terjadi kecelakaan. Kecelakaan bermula ketika minibus yang dikemudikan seorang pria melaju dari arah Kramat Jati menuju Cawang dengan kecepatan tinggi. Namun pengemudi yang diduga hilang kendali karena menghindari motor yang hendak menyalip, kemudian mengalami kecelakaan. Dia menabrak pembatas jalan. Tadi kondisinya setelah nabrak bagaimana, Bang? Dia supirnya Ya, langsung dibawa ke UKI, Pak. ke mana? Ke rumah sakit UKI. Oke. Jadi dia dari arah PGC ini hindarin motor nabrak beton ini ya. Sempat nabrak kendaraan lain lagi nggak? Nggak, hanya sendiri aja. Atas kejadian ini, pengemudi mobil langsung dibawa ke Rumah Sakit UKI Jakarta Timur karena mengalami syok atas insiden yang menimpanya. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menggerebek balap liar di Jalan Raya Lengkong, Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Saat digerebek pelaku balap liar yang kabur, ada yang menyembunyikan sepeda motor di dalam musola dan warung pinggir jalan.
Seorang pelaku balap liar ini menyembunyikan sepeda motor di dalam musola di Desa Lengkong, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Polisi yang menyisir menemukannya dan memintanya untuk keluar. Tak hanya di musola, para pelaku balap liar juga menyembunyikan sepeda motor di dalam warung kopi yang tutup. Untuk mencegah para pelaku balap liar kabur, Kepolisian Polres Mojokerto menutup Jalan Raya Lengkong dengan memarkir truk gandeng dan menutup gang-gang dengan mobil sehingga pelaku balap liar tidak bisa kabur kemana-mana. Selanjutnya, seluruh pelaku balap liar dikumpulkan menjadi satu dan dilakukan tilang. Selain itu, sepeda motor dinaikkan ke truk dibawa ke Polres Mojokerto untuk diamankan selama 1 bulan mendatang. Pada tahun ini kami dari jajaran Satlantas Polres Mojokerto menggelar operasi balap liar yang berada di Lengkong. Jadi pada saat malam ini kami laksanakan berikut dapat kita lihat bersama, terjalin kurang lebih 63 kendaraan. Jadi kami himbau untuk adik-adik menjelang Ramadan, silakan hati-hati, tetap di rumah supaya dapat menjalankan ibadah puasa dengan hikmat. Razia balap motor liar ini dilakukan jelang Ramadan karena selama ini meresahkan warga. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Salahuddin, iNews melaporkan. Informasi selanjutnya pemirsa, seorang remaja anak dari seorang oknum lurah asal Kabupaten Lampung Timur nyaris dihakimi warga karena terpergok hendak mencuri sepeda motor. Iya, beruntung polisi cepat mendatangi lokasi dan mengevakuasi pelaku dari kepungan massa. Seorang warga merekam saat pelaku diamankan warga dan diserahkan ke pihak kepolisian Polsek Sukarame untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Pelaku diketahui berinisial AD, warga Jabung, Lampung Timur, Lampung. Dari tangan pelaku, polisi menyita 1 set kunci letter T dan 1 unit sepeda motor hasil curian. Pelaku curanmor mengatakan dirinya melakukan aksi pencurian motor bersama 1 orang rekan yang melarikan diri. Mereka telah melakukan aksi pencurian di Bandar Lampung sebanyak 4 kali. Berapa kali? 4 kali, Pak. 4 kali. Tahun ini? Baru ini. Buat apa, Bang? Infonya kamu anak lu, Bang. Buat apa, Bang? Banyak, Pak. Untuk kebutuhan pribadi. Itu ditangkap massa, kemudian kami amankan di Polsek Sukarame. Yang ketangkap ada berapa tuh, informasi itu? 1 orang lagi kabur. Ini tersangka dalam pengembangan dan pemeriksaan oleh tim penyidik kami. Informasinya itu pelaku itu anak kepala lurah di Jabung ini, atau seperti apa nih? Untuk kepastian itu nanti kami melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini mendekam di sel tahanan Polsek Sukarame, Bandar Lampung. Polisi masih memburu 1 rekan pelaku yang melarikan diri. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Seorang pria dikunci warga dari luar ruang mesin ATM di perumahan Wisma Asri 2, Kota Bekasi, Jawa Barat. Ya, pria itu dikunci setelah warga mengecek CCTV dan melihat pelaku sedang beraksi mengganjal mesin ATM. Pria ini panik setelah dikunci warga dari luar mesin ATM di perumahan Wisma Asri, Kota Bekasi, Jawa Barat. Pria ini dikunci setelah ketahuan melakukan modus ganjal ATM. Evakuasi pelaku yang dilakukan petugas kepolisian berlangsung dramatis lantaran banyaknya warga yang hendak memukuli pelaku. Beruntung pelaku berhasil diamankan petugas ke Mapolres Metro Bekasi Kota. Dari hasil pemeriksaan CCTV, aksi pria tersebut ternyata bukan pertama kali. Dari aksinya yang terakhir ini, pelaku kembali mengganjal mesin ATM menggunakan obeng serta lem. Pemilik ATM yang mengetahui aksi pelaku langsung berinisiatif mengunci ATM dari luar. Pelaku yang kebingungan berusaha menelpon seseorang sementara warga langsung menghubungi pihak kepolisian. Kepala toko saya atasan habis sholat, turun ke bawah ngeliat monitor, pas banget dia lagi nyongkel. Ada alatnya kok, sama polisi juga di bawah, barang buktinya semuanya ada.
dan langsung buru-buru dari atas ngambil kunci buat ngunciin dia di dalam gitu. Dia sebelumnya nggak ngeh sama sekali kalau mau dikunciin karena dia... Dari tangan pelaku, polisi mengamankan barang bukti ATM, stiker tipis keamanan transaksi ATM, lem, dan ujung gergaji. Kini pelaku menjalani pemeriksaan di unit reskrim Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, seorang ibu histeris saat berunjuk rasa menolak tanahnya diambil atau maksud kami diambil alih oleh sebuah perusahaan. Ya, selain membentangkan spanduk 300 meter, warga menutup jalan dan menyegel kantor desa dengan spanduk. Tolong kami tolong! Seorang ibu histeris saat berunjuk rasa di depan kantor Desa Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu siang. Masa geram karena tanah milik mereka terancam diambil alih oleh salah satu perusahaan tambang. Kami, Pak! Bebaskan tanah kami, Pak! Anak-anak kami mau ditinggal di mana, Pak? Mereka menolak dengan membentangkan spanduk sepanjang 300 meter dengan berbagai tuntutan, salah satunya meminta Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono untuk turun tangan. Menurut warga, sengketa lahan antara warga dengan perusahaan tambang terjadi selama hampir 40 tahun. Saya satu keluarga masuk karena tanah Gunung Putri. Dia mengaku-ngakuin tanah Gunung Putri 40 hektar. Katanya tanah dia, sedangkan saya tiap tahun membayar pajak. Kurang lebih ada 5 perusahaan yang mengklaim di bidang yang sama. Dan salah satunya juga akhirnya terkena imbas dari warga yang berada di Persil 84 Gunung Putri ini. Melalui aksi ini warga berharap pemerintah bisa segera turun tangan untuk menyelamatkan mereka dari dugaan praktik mafia tanah yang dapat merugikan masyarakat. Seorang pelaku perdagangan manusia yang sudah menjual lebih dari 200 orang sejak tahun 2018 ini ditangkap polisi. Dari tangan pelaku, polisi menyita puluhan paspor yang disiapkan untuk calon korban. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polrestabes Palembang menangkap BM, seorang pelaku perdagangan manusia. Pelaku ditangkap di kantornya di kawasan Kelurahan 7 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang. Dari tangan pelaku, polisi menyita puluhan paspor yang disiapkan untuk para calon korban. Tertangkapnya pelaku berdasarkan laporan dari seorang TKI ilegal yang melapor ke Badan Koordinasi Pekerja Migran Indonesia, lalu diteruskan ke Polrestabes Palembang. Dari keterangan polisi, tersangka sudah menjual lebih dari 200 orang untuk dijadikan ART di Malaysia dan Singapura sejak tahun 2018. Modus yang dilakukan tersangka dengan cara memberangkatkan para korban ke Malaysia dan Singapura sebagai turis dengan dibekali paspor kunjungan. Sesampainya di sana, para korban kemudian dipekerjakan sebagai ART dengan gaji 5 juta rupiah per bulan. Tersangka sendiri mendapatkan keuntungan 15 juta rupiah yang diambil dari setiap gaji korban selama 3 bulan. Negara kita dengan Malaysia dan Singapura itu tidak mengenal yang namanya visa. Jadi hanya bermodal paspor, kemudian mengakses mengisi permit yang ada, lembaran yang ada sebagai wisatawan, kemudian di sana dilakukan tindakan rekrutmen sebagai tenaga kerja asing. Kini pelaku masih terus dilakukan pemeriksaan oleh Unit Perlindungan Anak dan Perempuan Polrestabes Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan. Ribuan kemasan makanan olahan asal Thailand dimusnahkan petugas Bea Cukai dan BPOM Tangerang, Banten. Ribuan bahan pangan olahan yang diimpor secara ilegal dari Thailand dimusnahkan petugas Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta bersama BPOM Provinsi Banten dengan cara dibakar di incinerator. Impor bahan pangan kemasan ini melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang pengawasan pemasukan obat dan makanan ke dalam wilayah Indonesia. Pemirsa, hujan deras disertai angin kencang melanda kawasan Kabupaten Kulon Progo, daerah istimewa Yogyakarta. Akibatnya puluhan rumah warga rusak akibat tertimpa pohon tumbang.
Puluhan rumah di Kulon Progo, daerah istimewa Yogyakarta rusak akibat tertimpa pohon tumbang, seperti rumah milik warga Granti Kulon, Ngesti Harjo, Kapanewon Wates ini. Beruntung saat kejadian penghuni rumah berhasil menyelamatkan diri sehingga tak jatuh korban. Diketahui sebelum peristiwa itu terjadi, kawasan tersebut dilanda hujan deras disertai angin kencang pada Sabtu pagi. Nimpa apa? Ruang kamar, dapur atau? Semuanya, dapur, kamar, di bawahnya mesin cuci, kotor. Tapi nggak ada korban jiwa? Ya, nggak ada. Luka-luka juga nggak? BPBD mencatat ada sekitar 30 peristiwa pohon tumbang di Kulon Progo dan untuk wilayah terparah ada di kawasan pesisir yakni Wates, Temon, Panjatan, dan Lendah. 30-an kejadian pohon tumbang menimpa jaringan listrik, juga menimpa rumah warga, juga menghambat ataupun memutus akses jalan. Sementara ini baru 30-an yang sudah masuk dalam data kami. Terkait hal tersebut, BPBD Kulon Progo mengimbau agar masyarakat tetap hati-hati dan waspada karena diprediksi cuaca ekstrim masih dapat terjadi hingga beberapa hari ke depan. Dari Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Budi Utomo, iNews melaporkan. Diterjang derasnya arus Sungai Pikatan, jembatan penghubung Desa Gondang dengan Desa Kebun Tungkul ambruk. Akibatnya pemirsa, warga dan para petani terpaksa memutar sejauh 1 km. Ya, inilah dia kondisi sesaat setelah jembatan penghubung Desa Gondang dengan Kebun Tungkul ambruk diterjang derasnya Sungai Pikatan di Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto. Sejumlah warga yang akan melintas pun diminta balik arah untuk mencari jalur lainnya. Terjadi saat hujan deras mengguyur kawasan Pacet dan menyebabkan peningkatan arus Sungai Pikatan. Sementara sejumlah warga desa sedang ke makam untuk ziarah ke makam leluhur. Jembatan penghubung dua desa yang dibangun tahun 2009 ini hanya sekali dilakukan perbaikan hingga putus diterjang banjir. Untuk sementara jalan menuju jembatan ditutup dengan polis lain agar warga tak melintas. Ya, sementara itu pemirsa, banjir bandang dan longsor ini menerjang Nagari Duku, Kecamatan Koto 11 Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Akibat longsor, akses Jalan Nasional Sumbar Bengkulu putus. Puluhan kendaraan roda 4 terjebak di tengah material longsor di Jalan Raya Pesisir Selatan menuju Bengkulu. Mobil-mobil ini tertimbun material longsor di Nagari Duku, Barung Balantai, Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Material longsor dari atas bukit dengan ketinggian 10 meter menimbun badan jalan, sehingga akses jalan lintas Sumatera Barat Bengkulu putus total. Hingga saat ini jalan lintas Padang Bengkulu tidak bisa dilewati kendaraan dan membuat kemacetan sepanjang 5 km. Sulitnya alat berat memasuki lokasi menjadi kendala proses evakuasi material longsor. Situasi terakhir di wilayah Duku, Kecamatan Koto 11 Tarusan, untuk arus lalu lintas belum bisa dilalui karena masih banyak longsor, titik longsor, dan di sebelah sana masih banyak mobil yang terjebak kemacetan. Jadi kita sudah bersama dari Dinas Perhubungan Kabupaten sudah mencek lokasi. Untuk sementara saat ini curah hujan juga masih turun dan resiko masih akan turun lagi longsor susulan. Jadi saat ini kita masih membutuhkan untuk alat berat untuk membuang material tanah yang ada di tumpukan di jalan ini. Menurut data BPBD Kabupaten Pesisir Selatan, korban meninggal akibat timbunan longsor hingga saat ini berjumlah 20 orang. Korban meninggal ditemukan di 3 kecamatan berbeda, yakni Kecamatan Koto 11 Tarusan, Kecamatan Sutra, dan Kecamatan Lengayang. Sementara itu, 6 orang hilang, saat ini masih dalam proses pencarian. Ini juga ada menyebabkan korban jiwa. Salah satu korban jiwa, yang pertama di longsor di Nagari Langgai, Kecamatan Sutra, yang menimpa 14 rumah rata dengan tanah dan hilang masyarakatnya 10 orang.
itu sudah ditemukan. Yang terakhir informasi sudah 6 orang ditemukan. Berarti kalau 6 orang sisa 4. Kemudian samping itu di Kecamatan Langayang sudah juga ditemukan 1 balita meninggal. Dan terakhir informasi dari Tarusan sudah ditemukan 7 orang jenazah. Banjir bandang juga terjadi di Nagari Langgai, Surantiah, Kabupaten Pesisir Selatan, yang mengakibatkan hilangnya 10 orang warga dan merusak puluhan hektar lahan pertanian. Banjir merendam 11 kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, akibat tingginya intensitas hujan yang mengguyur daerah tersebut sejak Kamis petang. Dari Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Tingginya intensitas hujan dan meluapnya sejumlah aliran sungai membuat banyak wilayah di kota Palangkaraya terendam banjir. Banjir yang melanda sejumlah wilayah di kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah terus meluas. Menurut data BPBD Kota Palangkaraya, banjir yang terjadi akibat tingginya intensitas hujan dan meluapnya sejumlah sungai seperti Sungai Kahayan, Sungai Rungan, dan Sungai Sambangau. Luapan air semakin tinggi karena adanya banjir kiriman dari daerah hulu. Setidaknya 265 rumah dan 1.261 jiwa di 4 kecamatan ikut terdampak banjir. Salah satu wilayah yang terendam banjir berada di Kecamatan Jekan Raya, Palangkaraya, yang merendam puluhan rumah warga. Meski banjir mengakibatkan aktivitas warga terganggu, mereka enggan mengungsi dan memilih tetap bertahan di rumahnya yang kebanjiran. Meluas hingga berapa rumah yang terendam nih, Pak? 50 kurang lebih 50-60-an. Kalau ketinggian air, Pak? Ketinggian air kurang lebih setengah meter lebih. Setengah meter lebih? Ya. Itu terdalam, Pak? Ya? Terdalam. Tapi ini masih naik terus. Banjir yang melanda sejumlah wilayah di Kota Palangkaraya sudah berlangsung selama 4 hari terakhir. Warga berharap pemerintah daerah segera menyalurkan bantuan, terutama sembako dan obat-obatan untuk meringankan beban mereka. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Menjelang bulan suci Ramadan, lokasi tempat pemakaman umum Semper di kawasan Cilincing, Jakarta Utara masih terus dipadati oleh para peziarah. Namun banyaknya makam yang terendam banjir membuat para peziarah harus berjuang menuju makam keluarganya. Seperti inilah gambar drone yang memperlihatkan ratusan makam di tempat pemakaman umum Semper di kawasan Cilincing, Jakarta Utara tergenang banjir pada Minggu siang. Tingginya permukaan air membuat ratusan makam di 30 blok unit Islam terendam banjir, hanya terlihat batu nisan dan papan nisan. Tak hanya itu, para peziarah yang ingin menuju makam sanak keluarganya ini harus berhati-hati memilih jalan agar tidak terjeblos di dalam kubangan air. Menurut salah satu peziarah, genangan banjir yang merendam makam orang tuanya ini memang kerap terjadi di setiap tahunnya. Namun warga hanya bisa pasrah dengan kondisi alam. Ada air atau seperti apa sih, banjir atau tergenang air atau seperti apa? Emang kalau kayaknya karena musim hujan kali ya. Kalau nggak musim hujan sih nggak tergenang gini, Mas. Berarti baru tahun ini apa gimana nih? Enggak, setiap tahun kalau setiap ini pasti banjir. Pasti banjir. Dengan seringnya terjadi banjir, para peziarah berharap agar pemerintah dan petugas makam dengan cepat menangani kawasan tersebut dengan meninggikan tanah. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Tarawih hari pertama di Masjid Jogokarian digelar mulai Minggu malam di daerah istimewa Yogyakarta. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami. Masih di iNews pagi, pemirsa, bersama saya Cika Mutazam dan rekan saya Ayah Nufus. Kita ke informasi selanjutnya. Pemerintah menetapkan 1 Ramadan 1445 Hijriah pada Selasa 12 Maret 2024. Keputusan tersebut diambil berdasarkan hasil sidang isbat yang digelar pada Minggu malam.
Pemantauan hilal untuk penentuan awal Ramadan dilakukan di 134 titik. Namun menurut Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas, hilal belum memenuhi syarat Mabims baru dalam penentuan awal bulan Hijriah. Sidang Isbat secara mufakat menetapkan bahwa 1 Ramadan 1445 Hijriah jatuh pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 Masehi. Ini kawan-kawan media sekalian yang saya hormati, hasil sidang isbat yang baru saja kita laksanakan dan kita sepakati bersama, dan tentu kita berharap mudah-mudahan dengan hasil sidang isbat ini seluruh umat Islam di Indonesia dapat menjalankan ibadah puasa. Senada dengan pemerintah, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU menetapkan 1 Ramadan 1445 Hijriah jatuh pada Selasa 12 Maret 2024. Ketua PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf menyatakan berdasarkan pantauan di 38 provinsi di Indonesia, hilal tidak terlihat. Kita bisa mengharapkan bahwa keputusan isbat Ramadan akan menyatakan bahwa Ramadan dimulai atau tanggal 1 Ramadan 1445 Hijriah akan jatuh pada hari Selasa 12 Maret 2024. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran tim Lembaga Falakiyah PBNU yang telah melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Sementara itu, pemirsa, Muhammadiyah telah menetapkan 1 Ramadan 1445 Hijriah pada Senin 11 Maret 2024. Penetapan tersebut didasarkan hasil hisab hakiki wujudul dilal yang dipedomani oleh Majelis Tarjih dan Tajdid di pimpinan Pusat Muhammadiyah. Puasa Ramadan tahun ini jatuh pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024. Idul Fitri jatuh pada hari Rabu tanggal 10 April 2024. Tarawih hari pertama di Masjid Jogokarian digelar mulai Minggu malam di daerah istimewa Yogyakarta. Diikuti ribuan jamaah tidak hanya dari warga sekitar, melainkan jamaah datang dari berbagai wilayah. Dari hasil hisab Muhammadiyah telah menetapkan 1 Ramadan 1445 Hijriah pada hari Senin 11 Maret 2024. Masjid Jogokarian salah satu masjid yang menggelar sholat tarawih perdana malam ini. Maksud kami malam tadi, di mana ribuan jamaah memadati area masjid hingga selasar, bahkan terpenuhi sampai di area halaman depan. Sementara itu, pemirsa, di Tambora, Jakarta, ratusan warga mengikuti pawai obor untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Pawai obor ini turut dimeriahkan dengan aksi sembur api, kembang api, serta tabuhan rebana. Menyambut datangnya bulan suci Ramadan, ratusan warga mengikuti pawai obor yang digelar di Jalan Tanah Sereal Tambora, Jakarta Barat. Selain remaja, kegiatan ini juga diikuti oleh anak-anak serta orang tua yang antusias mengikuti gelaran pawai. Selain berjalan berkeliling membawa obor, kegiatan ini juga turut dimeriahkan dengan aksi sembur api, kembang api, serta tabuhan rebana. Pawai obor ini dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Ini setiap tahun diadakan atau baru kali ini? Kita setiap tahun selalu ngadain pawai obor. Pawai obor ini berlangsung hingga sepanjang 10 km dari Jalan Tanah Sereal menuju Jalan Kiai Haji Muhammad Masyur dan berlangsung dengan tertib. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan.
Pemirsa, waspadalah jelang Ramadan, peredaran uang palsu di Subang, Jawa Barat marak terjadi. Banyak para pedagang yang menjadi korban dan merugi akibat uang palsu dari konsumen. Berhati-hatilah bertransaksi saat menjelang Ramadan ini. Para pedagang di Pantura Subang, Jawa Barat menjadi korban peredaran uang palsu. Seperti di gerai pengiriman atau penerimaan uang di Kecamatan Pamanukan. Jelang Ramadan, gerai tersebut menemukan banyak uang palsu yang bertransaksi di gerainya. Sebagai antisipasi, pengelola gerai membeli mesin pengecek uang sehingga dapat menemukan langsung jika ada uang palsu. Kalau misalkan transfernya banyak, suka ada yang nyelip satu, tapi kita kembalikan lagi sama orangnya gitu. Ini karena memang mau masuki puasa apa gimana? Mungkin bisa jadi. Sering sih kalau mau bulan puasa sering dapat uang palsu. Hal serupa juga dialami oleh pedagang ayam goreng di Pamanukan. Bahkan akibat menerima uang palsu, mereka harus menombok kerugian dengan menggantikannya ke gerai. Masih banyak yang uang-uang palsu. Kalau mau memasuki Ramadan, sering dapat? Sering sih enggak, tapi ada salah satu gitu. Melapor nggak ke polisi? Enggak, kita nombok. Namun, para pedagang belum melaporkannya ke polisi karena pelakunya hingga kini belum diketahui. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Haryawan Juanda, iNews melaporkan. Selain tiket mudik lebaran, pemirsa, tiket kereta api long weekend libur Hari Raya Nyepi hingga awal Ramadan ini sudah ludes terjual. Lebih dari 19.000 penumpang diberangkatkan sepanjang hari Minggu, baik dari stasiun Gambir dan sejumlah stasiun lain. Libur panjang akhir pekan yang dibarengi dengan libur Hari Raya Nyepi dan awal Ramadan 2024 dimanfaatkan banyak warga Jakarta untuk berpergian ke luar kota. Berdasarkan data pemesanan tiket hingga hari Minggu, lebih dari 110.000 tiket kereta api jarak jauh telah ludes terjual. Penumpang yang memesan tiket untuk long weekend atau libur panjang awal Ramadan, lebih dari 110.000 tiket telah terjual. Tiket keberangkatan kereta api dari stasiun Gambir dan Pasar Senen kurang lebih 110.000 tiket, yaitu untuk keberangkatan KA dari tanggal 8 sampai dengan 12 Maret 2024. Dari jumlah itu sebanyak 35.272 penumpang berangkat dari stasiun Gambir dan 51.731 penumpang berangkat dari stasiun Pasar Senen. Untuk puncak libur panjang periode 8 hingga 12 Maret terjadi pada Sabtu dan Jumat kemarin. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Jelang Ramadan 1445 Hijriah, berbagai produk bertema Idul Fitri diperkenalkan kepada masyarakat. Kali ini, 2 produk logam mulia bertema Idul Fitri bisa Anda dapatkan untuk menyambut Hari Kemenangan. PT Aneka Tambang TBK atau Antam kembali mewujudkan komitmen inovasi produk serta memenuhi permintaan para pecinta logam mulia tanah air. Lokasi di G-Expo Jakarta, Antam memperkenalkan 2 produk emas tematik Idul Fitri 1445 Hijriah. Tersedia 2 kategori, yaitu emas batangan dengan berat 5 gram, serta gift series dengan berat setengah gram hingga 1 gram. Produk emas kali ini memiliki desain yang unik karena menggabungkan antara estetika tradisional dan fungsionalitas modern. Yang didesain yang gift series tahun ini gambarnya itu memang menceritakan dan melukiskan mengenai kebahagiaan dan kegembiraan pada saat hadirnya bulan suci Ramadan dan Idul Fitri. Di sini ada tema seperti mudik, kemudian silaturahmi dan lain sebagainya. Sedangkan emas Idul Fitri 1445 Hijriah ini juga dilengkapi dengan fitur keamanan dan estetika yang mencakup microtext, QR code, rainbow effects, dan 3D effects pada permukaan emas. Microtext merupakan kode khusus yang berukuran sangat kecil yang menjadikan emas ini sulit dipalsukan.
Kalau dari sisi jumlah, kita memang untuk produk ini terbatas sebesar 2.500 pieces yang akan kita produksi dan sudah kita luncurkan mulai dengan hari ini. Jadi bisa segera dibeli di butik-butik Logam Mulia maupun di pameran. Dengan mengusung tema Gembita Hari Raya, diharapkan produk ini dapat menjadi bagian istimewa dalam kehangatan perayaan Idul Fitri Anda. Dari Jakarta, Indra Setiabudi, iNews melaporkan. Umat Hindu di Jakarta pemirsa menyambut perayaan Hari Raya Nyepi dengan atraksi ogoh-ogoh. Bukan hanya menggarak ogoh-ogoh raksasa, puluhan anak-anak juga turut mengarak ogoh-ogoh dengan ukuran yang kecil. Kemeriahan menyambut Hari Suci Nyepi bagi umat Hindu tidak hanya berlangsung di Bali, tapi juga di Jakarta. Atraksi ogoh-ogoh diadakan panitia Hari Raya Nyepi di ibu kota usai persembahan upacara Taur Agung Kesanga di Pura Aditya Jaya Rawamangun, Jakarta Timur. Dalam parade ogoh-ogoh ini, panitia menyediakan 1 ogoh-ogoh berukuran besar dan 5 berukuran kecil. Ogoh-ogoh berukuran kecil diarak oleh anak-anak. Sementara yang berukuran besar diarak orang dewasa hingga menarik perhatian pengunjung Pura Aditya Jaya. Lebih dari pertunjukan seni, parade ogoh-ogoh ini juga menyiratkan makna mendalam. Jadi Taur Agung Kesanga adalah kita melakukan persembahyangan, terus diteruskan dengan nyaruk caru oleh ogoh-ogoh dengan menggunakan ogoh-ogoh. Jadi ogoh-ogoh itu adalah simbol keserakahan, simbol angkara murka, ya. Nah, dengan adanya caru yang kita persembahkan kepada angkara murka ini, dia berubah, jadi dia baik sama kita. Jadi seperti tadi saya bilang, energi negatif berubah menjadi energi. Ogoh-ogoh memang menjadi bagian tak terpisahkan dari tradisi menyambut Hari Raya Nyepi. Perayaan digelar pada pengerupukan menjelang Nyepi atau Tilem Sasi Kesanga. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Memiliki gigi yang sehat dan indah merupakan dambaan setiap orang. Dengan dokter spesialis gigi yang andal, sebuah klinik di BSD Tangerang, Banten akan membantu mengembalikan senyum terbaik Anda. Berfokus pada bidang ortodontik dan estetik, The Smile Orthodontic Aesthetical Dental Clinic hadir di Ruko Golden Madrid 2, Blok F nomor 5, BSD Tangerang, Banten. Klinik gigi ini menghadirkan berbagai macam perawatan gigi yang sesuai kebutuhan pasien dengan kualitas pelayanan terbaik. Di klinik The Smile ini kami melayani basic treatment perawatan gigi seperti scaling, kemudian cabut gigi dan tambal gigi. Selain itu juga kami melayani perawatan gigi yang spesialistik seperti perawatan ortodonti, kemudian pemasangan dental implan dan pemasangan gigi tiruan. The Smile juga memperhatikan estetika senyum dan wajah Anda sehingga kepercayaan diri pun semakin meningkat. Dalam tindakan, The Smile memiliki dokter spesialis gigi yang andal serta kecanggihan alat berstandar internasional untuk memenuhi kebutuhan kesehatan gigi masyarakat. Di klinik The Smile ini, perawatan ortodonti hanya dilakukan oleh spesialis ortodonti yang memiliki legalitas dan kompetensi untuk melakukan perawatan ortodonti. Suasana yang tenang dan nyaman di klinik The Smile membuat Anda rileks selama proses tindakan perawatan berlangsung. Jadi jangan ragu lagi untuk mempercayakan perawatan gigi Anda di klinik The Smile. Dari Tangerang, Banten, Indra Setiabudi, iNews melaporkan. Media sosial kerap menjadi wadah berbagi kisah. Nah, pemirsa, di Tapanuli Selatan ini para petani sawit antusias mengikuti pelatihan bagaimana mereka bisa berbagi kisah mengelola kebun sawit secara digital.
Menggandeng komunitas jurnalis Indonesia Peduli, Konservasi Indonesia menggelar pelatihan dan pengembangan konten kreatif bagi puluhan petani sawit di Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Para petani diajarkan berbagai teknik pembuatan konten di media sosial, mulai dari teknik pengambilan gambar, editing, dan optimalisasi media sosial. Pelatihan ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan para petani dalam bidang konten kreatif dan media sosial. Dengan kehadiran dari jurnalis Indonesia Peduli, mungkin menambahlah pengetahuan mereka bagaimana membuat video yang terbaik, menyampaikan informasi terbaik, menyampaikan bagaimana tutorial-tutorial itu bisa dibuat di kebunnya. Banyaklah Pak, dari hal-hal yang kami tidak ketahui selama ini, yang membuat kami tidak bisa untuk mempublikasikan kegiatan kami. Pada hari ini kami sangat mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat buat kami, Pak. Betul-betul luar biasa, banyak ilmu-ilmu baru yang saya dapat di dalam pembuatan konten-konten, terutama di dalam pengambilan video. Gitu. Kemudian sangat bermanfaat sekali bagi kami untuk menyiapkan media-media di dalam penyuluhan agar lebih menarik. Dengan pelatihan ini diharapkan para petani dapat menyebarkan kisah suksesnya mengelola perkebunan kelapa sawit kepada masyarakat luas. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seorang jurnalis senior Belanda mencoba membangun persahabatan antara Indonesia dan Belanda melalui seni. Melalui Art in Motion, para seniman muda Indonesia dan Belanda diharap dapat berkolaborasi menciptakan karya seni. Bertempat di Komplek Kampus ISBI Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat, Dutch Art in Motion Team menggelar acara puncak kompetisi seni budaya yang diikuti 13 mahasiswa dari ISBI Bandung, ISBI Aceh, serta ISBI Surakarta pada Jumat sore. Berbagai seni ditampilkan mulai dari seni musik, seni rupa, fashion hingga fotografi. Melalui pertunjukan seni yang menggabungkan berbagai jenis musik, Anissa Retni Maharani berhasil menjadi pemenang di Art in Motion tahun ini. Ada senengnya, ada terharunya karena selama 2 bulan ini kami benar-benar menghabiskan waktu untuk fokus ke karya untuk final. Yang pertama mungkin lebih panjang durasinya terkait dengan Gening Musikal Raden Ajeng Kartini. Part paling capek adalah brainstorming, mencari ide dan gagasan, dan sekarang alhamdulillah semuanya sudah selesai, tapi bukan berarti stop sampai di sini. Diketahui pemenang kompetisi ini nantinya akan pergi ke Belanda pada September mendatang untuk berkolaborasi dengan para seniman Belanda sebagai bentuk hubungan kebudayaan antar dua negara. Bridge between Indonesia and Holland is a strong one, and that to achieve that bridge we need pillars. And the pillars are young art students. Yeah. So the students in Holland and students in Indonesia, they're building a bridge together to come to a mutual artwork in 2025 when there's 80 years of independence in Indonesia. Sebelum acara puncak, Dutch Art in Motion Team telah menggelar workshop Colors of the Future pada 19 dan 20 Februari lalu. Workshop ini mengeksplorasi hubungan kebudayaan Indonesia-Belanda pada masa lalu, hari ini, dan masa depan. Dari Bandung, Jawa Barat, Sondi Agung, iNews melaporkan. Ya, terima kasih Anda masih di iNews Pagi bersama saya Aya Nufus dan rekan saya Cikal Multazam, pemirsa. Dan demikian tadi adalah berita pilihan dalam iNews Pagi hari ini. Kita ke informasi berikutnya. Ledakan keras yang diduga dari petasan ini menggemparkan warga Wijirejo, Pandak, Bantul, Yogyakarta. Ledakan merusak rumah warga yang juga melukai 4 orang. Sejumlah warga Dusun Gedang Sari, Kecamatan Pandak, Bantul, Minggu sore dikejutkan oleh adanya suara ledakan keras yang berasal dari rumah Selamet, Ketua RT 07 Gedang Sari, Wijirejo, Pandak, Bantul. Warga menemukan 4 orang korban terluka di beberapa bagian tubuhnya. Polisi yang mendapat informasi ledakan melakukan pengamanan dan melakukan penyelidikan.
Dari hasil pemeriksaan, polisi menemukan bekas ledakan dan sebagian atap teras rumah hancur. Polisi juga menemukan adanya plastik dan sisa bahan pembuatan mercon di lokasi ledakan. Bersama tim Inafis, petugas memasang garis polisi, mengumpulkan barang bukti serta keterangan saksi. Masih dalam penanganan medis. Di sini kita ada 4 korban yang telah dilarikan ke rumah sakit. Yang pertama Pak Selamat alias Kepung, 35 tahun, dibawa ke RSPKU Bantul. Jelang Ramadan, pemirsa, harga beras di sejumlah daerah masih tinggi. Meski harga beras Bulog mengalami penurunan, namun harga beras premium masih mencapai Rp18.000 per kilogram. Tingginya harga beras masih dirasakan oleh penjual dan pembeli di Pasar Curug Agung pada Larang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat pada hari Minggu. Di sini harga beras medium dijual dengan harga Rp16.000 per kilogram. Sedangkan harga beras premium masih di angka 17 hingga 18.000 per kilogramnya. Kondisi ini pun dirasa memberatkan warga. Bu, berat nggak Bu dengan kondisi seperti ini Bu? Iya. Ibu dapat bantuan nggak bansos? Nggak dapat Ibu mah. Nggak dapat. Biasanya kalau harga beras itu berapa sih Bu? Biasanya kalau Ibu beli? 14.000. Nah, sekarang? Sekarang 16 paling hemat. Presiden Joko Widodo sempat menyatakan beras di pasar telah mengalami penurunan harga. Hal tersebut terjadi pada beras Bulog yang memiliki pasokan banyak. Iya, yang dari Thailand sama Pakistan sekarang yang turun dari Presiden. Kalau untuk beras lokal sendiri? Beras lokalnya masih mahal sih, turun cuma sedikit kayak 10.000, belum kayak Bulog gitu. Terkait kondisi tersebut, masyarakat berharap pemerintah dapat segera menstabilkan harga beras. Terlebih bulan Ramadan hanya tinggal beberapa hari lagi. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono Ainus melaporkan. Tak hanya beras, pemirsa, jelang Ramadan harga daging terus meroket. Ya, di pasar daging di kota Sibolga, pemirsa, daging sapi ini dijual dengan harga Rp160.000 per kilogramnya. Sedangkan di pasar penyapungan Mandailing Natal, Sumatera Utara, harga daging sapi mencapai Rp180.000 per kilogram. Para pedagang daging di pasar daging dadakan Sibolga mengeluhkan sepinya pembeli lantaran tingginya harga jual daging. Sebagian masyarakat yang biasa membeli dalam jumlah kiloan, kini mulai mengurangi jumlah pembeliannya. Menurut para pedagang, kenaikan harga jual yang mencapai Rp160.000 per kilogram ini disebabkan berkurangnya pasokan dari pihak distributor atau peternak hewan sapi yang berada di luar daerah kota Sibolga. Hal serupa juga terjadi di Pasar Panyabungan Mandailing Natal, Sumatera Utara. Harga daging kini mencapai Rp180.000 per kilogram dari semula hanya Rp140.000 per kilogram. Naiknya harga daging ini disebabkan tingginya permintaan seiring semakin dekatnya bulan puasa. Menurut pedagang, kenaikan harga daging terjadi hampir setiap hari dalam sepekan terakhir. Karena harganya mahal, terpaksa dibatasi juga ya? Dibatasi untuk apa, kebutuhan lain kan? Lain ya. Apalagi yang mahal ini, selain daging? Kalau yang hari ini, untuk hari ini cuma itu yang mencuat harganya. Selain daging, hampir seluruh kebutuhan pokok mengalami kenaikan harga jelang bulan Ramadan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Hari Daging Megang menjelang bulan suci Ramadan 1445 Hijriah di Pasar Ulegle, Pidijaya, Aceh mencapai Rp200.000 per kilogramnya. Kendati harga mahal, warga tetap memburu daging megang yang telah menjadi tradisi atau budaya di tengah masyarakat. Menyambut bulan suci Ramadan 1445 Hijriah, Pasar Ulegle, Kecamatan Bandar 2, Kabupaten Pidijaya, Aceh, telah ramai dikunjungi oleh warga yang berburu daging dalam tradisi megang Minggu pagi. Pada tradisi megang pertama, harga daging sapi atau kerbau bervariasi mulai dari harga Rp170 hingga Rp200.000.
Meski harga daging masih tergolong mahal, namun tak menyurutkan para pembeli karena sudah menjadi tradisi turun-menurun di bumi Serambi Mekah. Bervarian lah, ada yang 200, ada yang 180, malah sekarang ada juga yang 170. Itu tergantung kondisi dari dagingnya. Tradisi Hari Megang di Aceh merupakan momentum yang dinantikan oleh masyarakat untuk menikmati daging menyambut bulan suci Ramadan. Pemerintah Kabupaten Pidi Aceh menyembelih 35 ekor sapi dan menyalurkan daging untuk masyarakat miskin, yatim piatu, dan kaum disabilitas. Ribuan paket daging ini didistribusikan untuk masyarakat du'afa yang tersebar dalam 23 kecamatan di Kabupaten Pidi. Megang ini dalam upaya menghidupkan kembali tradisi memuliakan Ramadan oleh Sultan Iskandar Muda Aceh yang lama ditinggalkan. Lama ditinggalkan bukan megangnya, tapi mengumpulkan sapi-sapi dari para dermawan untuk du'afa, itu yang ditinggalkan. Jadi kalau megang masih dilaksanakan, tapi ini dalam upaya menghidupkan kembali, mengumpulkan sapi-sapi dari para dermawan. Sapi yang dipotong merupakan sumbangan dari para dermawan, SKPK, lembaga non-pemerintah, dan BUMN. Dari Aceh, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Jakarta International Marathon 2024 akan digelar bulan Juni mendatang. Berbagai persiapan dilakukan untuk menyukseskan gelaran yang diikuti para pelari dari dalam negeri maupun mancanegara. Pemprov DKI Jakarta bersama dengan PT Bank Tabungan Negara meluncurkan gelaran Jakarta International Marathon 2024 yang akan dilaksanakan pada bulan Juni mendatang. Event berskala internasional Jakim 2024 nanti akan digelar bertepatan dengan hari ulang tahun Jakarta pada tanggal 23 Juni mendatang. Selain untuk memeriahkan Hari Jadi Jakarta yang ke-497, Jakim 2024 juga untuk terus meningkatkan kota Jakarta sebagai kota sport tourism. Rute BTN Jakim 2024 rencananya akan dipusatkan di Silang Barat Monas dan finish di Stadion GBK. Kategori yang dilombakan adalah maraton 42.000, half marathon 21.000, dan maraton 10.000. Pertama logistik ya bersama Pemda, kemudian Pemda pasti mulai ngomong mempersiapkan pengumuman, sosialisasi, termasuk juga di event-event DKI nanti akan dimasukkan sosialisasi mengenai acara ini supaya masyarakat nggak ngeluh. Karena kalau kita keluar negeri ikut acara di dunia ini kan ada 6 major marathon gitu. Saya kebetulan pernah ikut 1 gitu ya. Nah kalau kita lihat itu masyarakatnya nggak ngedumel, malah seneng karena didatangi oleh warga seluruh dunia. Melalui event olahraga berskala internasional ini, Pemprov DKI dan BTN berharap BTN Jakim 2024 akan banyak diminati oleh peserta dari dalam dan luar negeri dengan target peserta sebanyak 15.000 pelari. Dari Jakarta, Muharlin, iNews melaporkan. Jakarta Safety Run Jakarta 2024 diikuti ratusan peserta. Kegiatan itu digelar sebagai penutup rangkaian Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi menggelar Safety Run bulan ketiga DKI Jakarta 2024. Safety Run menjadi puncak dari bulan K3 Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Berbagai kegiatan olahraga seperti senam dan jogging bersama dimulai sejak pagi hari. Rute jogging dimulai dari Jalan Haji Agus Salim hingga Bundaran Ratu Plaza dengan jarak tempuh 5 km. Kegiatan ini diikuti 500 peserta, mulai dari ASN, para pekerja dari sejumlah perusahaan. Setidaknya 20 perusahaan tergabung dalam penyelenggaraan rangkaian Bulan K3 Jakarta tahun ini.
Jakarta Safety Run 5K atau 5 km ini merupakan rangkaian puncak acara bulan K3, di mana awal dari kegiatan bulan K3 kita awali di tanggal 31 Januari 2024. Kita melakukan apel akbar ya di Gelanggang Olahraga Sumantri Bojonegoro. Saya ikut bangga hari ini kita dilaksanakan Jakarta Safety Run. Sebab di daerah lain setahu saya biasanya cuma banyak pemeriksaan kesehatan. Nah, ya hari ini di sini luar biasa sekali, ramai sekali. Mudah-mudahan dengan acara kegiatan ini para pekerja lebih membudayakan K3. Ya tentunya perusahaan harus mempunyai target yang sangat tinggi mengenai kecelakaan kerja, yaitu zero accident atau nihil kecelakaan kerja. Dan ini harus dibudayakan, tidak hanya sekedar ada SOP saja, tidak hanya sekedar wacana saja, tetapi pelaksanaannya secara persisten, secara konsisten untuk menjaga kecelakaan kerja itu supaya tidak terjadi. Jelang Ramadan 1445 Hijriah, pemirsa, berbagai produk bertema Idul Fitri diperkenalkan kepada masyarakat. Kali ini 2 produk logam mulia bertema Idul Fitri bisa Anda dapatkan untuk menyambut Hari Kemenangan. PT Aneka Tambang (TBK) atau Antam kembali mewujudkan komitmen inovasi produk serta memenuhi permintaan para pecinta logam mulia tanah air. Berlokasi di G-Expo Jakarta, Antam memperkenalkan 2 produk emas tematik Idul Fitri 1445 Hijriah. Tersedia 2 kategori, yaitu emas batangan dengan berat 5 gram, serta gift series dengan berat setengah gram hingga 1 gram. Produk emas kali ini memiliki desain yang unik karena menggabungkan antara estetika tradisional dan fungsionalitas modern. Yang didesain yang gift series tahun ini gambarnya itu memang menceritakan dan melukiskan mengenai kebahagiaan dan kegembiraan pada saat hadirnya bulan suci Ramadan dan Idul Fitri. Di sini ada tema seperti mudik, kemudian silaturahmi dan lain sebagainya. Sedangkan emas Idul Fitri 1445 Hijriah ini juga dilengkapi dengan fitur keamanan dan estetika yang mencakup mikrotext, QR Code, Rainbow Effects, dan 3D Effects pada permukaan emas. Mikrotext merupakan kode khusus yang berukuran sangat kecil yang menjadikan emas ini sulit dipalsukan. Kalau dari sisi jumlah, kita memang untuk produk ini terbatas sebesar 2.500 pieces yang akan kita produksi dan sudah kita luncurkan mulai dengan hari ini. Jadi bisa segera dibeli di butik-butik logam mulia maupun di pameran. Dengan mengusung tema Gembita Hari Raya, diharapkan produk ini dapat menjadi bagian istimewa dalam kehangatan perayaan Idul Fitri Anda. Dari Jakarta, Indra Setiabudi, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Pagi. Pemirsa, Majelis Ulama Indonesia atau MUI mengeluarkan fatwa boikot produk Israel bagi umat muslim. Ya, terlebih di bulan Ramadan, pemirsa, MUI ini mengimbau warga tidak menggunakan produk yang terafiliasi dengan Israel termasuk kurma. Majelis Ulama Indonesia bersama Basnas mendeklarasikan pemboikotan produk Israel dalam acara Safari Ramadan yang digelar di Gedung MUI Jakarta. Turut hadir dalam kegiatan Safari Ramadan dengan tema membasuh luka Palestina, Wakil Ketua Basnas Muhammad Mahdum, jajaran pengurus MUI sekaligus delegasi Syekh Palestina. Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional Sudarmoto Abdul Hakim menyatakan, deklarasi pemboikotan produk Israel ini dimaksudkan untuk memperkuat langkah konkret aksi kemanusiaan. Boikot fatwa MUI sudah terbit, ya. Tadi itu deklarasi memperkuat kembali, mengingatkan kembali bahwa kita umat Islam dan masyarakat Indonesia yang peduli kemanusiaan memboikot produk-produk Israel dan produk-produk perusahaan atau negara yang
berafiliasi dengan Israel. Produk-produk itu macam-macam, bisa makanan, bisa minuman, bisa ya. Aksi peduli Palestina ini juga diperkuat dengan penggalangan dana melalui Safari Ramadan di 9 provinsi di Indonesia, di mana penggalangan dana difokuskan pada 60 masjid di setiap provinsi dengan melibatkan 11 syekh dari Palestina. Diharapkan dana yang terkumpul dapat membantu rakyat Palestina melawan krisis kelaparan akibat agresi Israel. Dari Jakarta, Widya Bayujati, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, sementara itu Indonesia siap bergabung dengan negara-negara lain untuk ikut menurunkan bantuan dari udara ke Gaza. Ya, bantuan parasut juga disiapkan untuk mendukung pasukan tentara Yordania. Sementara itu, Indonesia siap bergabung dengan negara-negara lain untuk ikut menurunkan bantuan dari udara ke Gaza. Bantuan parasut juga disiapkan untuk mendukung pasukan tentara Yordania. Relawan Indonesia Eko Sulistyo melaporkan bantuan parasut dari Indonesia akan diberikan kepada Angkatan Udara Kerajaan Yordania untuk membantu pendistribusian bantuan kemanusiaan. Saat ini saya berada di Queen Alia Airport Amman Yordania, setelah selesai menguruskan barang-barang berupa payung-payung terjun parasut yang akan kita serahkan ke KBRI Amman Yordania. Dari KBRI Amman Yordania selanjutnya akan diteruskan ke Angkatan Udara Kerajaan Yordania. Ini adalah parasut terjun yang akan kita gunakan untuk bantuan berupa bahan pangan, berupa obat-obatan, apapun yang dibutuhkan kita di Gaza Palestina melalui airdrop. Nah, airdrop ini adalah bantuan yang cukup efektif saat ini karena memang jalur darat semuanya tertutup, jalur darat berbahaya bagi supir dan kendaraan pembawa barang, sehingga airdrop sampai saat ini adalah bantuan yang sangat efektif. Saya coba ada beberapa kawan-kawan di Indonesia yang mempertanyakan seberapa efektifkah bantuan melalui airdrop yang jatuh ke laut, yang nggak diterima. Ini insya Allah jatuh persis atau tepat di sasaran yang dituju karena menggunakan titik-titik GPS pada saat penerjunan. Jadi kalau bantuan-bantuan teman-teman lihat parasut yang jatuh ke laut itu jatuh ke laut karena memang menghindari benturan, sehingga ketika jatuh di laut benturan tidak terlalu kuat, itu tinggal diambil oleh. Ya, pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terakhir, kami telah terhubung dengan Eko Sulistyo, relawan Indonesia yang kini berada di Amman Yordania. Ya, Assalamualaikum Mas Eko, selamat pagi waktu Indonesia. Mas, bisa diceritakan sedikit seperti apa sih bantuan parasut dari Indonesia ini yang bisa sampai ke Yordania, dan apakah sampai saat ini bantuan-bantuan ini sudah didistribusikan, Mas? Ya, waalaikumsalam, Mbak siapa, Mbak? Maaf, Mbak. Ya, ada Ayah dan Cikal, Bapak di studio. Ya, Mbak Ayah dan Pak Cikal, jadi payung-payung terjun yang memang kita bantu untuk tentara kerajaan Yordania, kita dapatkan informasi kurang lebih 2 minggu yang lalu, tepatnya tanggal 27 Februari, KBRI Amman memberikan informasi bahwa Duta Besar diminta langsung oleh Raja Jordan untuk bisa membantu pengadaan payung-payung terjun yang digunakan untuk pendistribusian bantuan. Untuk akhirnya kami tindak lanjuti payung-payung terjun yang saat ini memang sangat dibutuhkan karena mobilitas atau penerjunannya dibutuhkan cepat dan masif. Akhirnya kita bisa mengadakan pengadaan payung-payung terjun untuk penerjunan logistik melalui airdrop. Sudah banyak juga yang digunakan untuk melakukan penerjunan bantuan, tapi memang bantuan yang kami dapatkan masih sedikit, sehingga jadi kami sebisanya kirim untuk menghindari jalur darat yang memang saat ini sulit dilalui. Jadi kita kirim lewat jalur udara, begitu, Mbak.
Oke, Pak Eko, kita tahu bahwa akhirnya jalur darat tidak dipilih karena adanya pengadangan gitu atau ada kendala-kendala lain melalui jalur darat. Tetapi kalau Anda boleh membandingkan, misalnya kita berbicara mengenai efektivitas, bagaimana perbandingannya antara pengiriman bantuan melalui udara dan juga darat, Mas Eko? Efektivitasnya tentunya jalur udara lebih efektif ya. Oke. Pertama karena jalur udara lebih cepat. Dari proses loading sampai penerjunan hanya membutuhkan waktu 2 jam. Sementara jalur darat itu saya sempat kirim barang bantuan tanggal 15 Desember sampai sekarang belum sampai-sampai. Tanggal 15 Desember lewat Rafah. Bayangkan saja tuh. Baik. Nah, itu aja sudah berbeda dari 2 jam sampai perbedaannya sampai dari tanggal 3 bulan ya. Karena memang pintu jalur darat itu tertutup dan banyak serangan-serangan dilakukan oleh tentara Zionis Israel terhadap bantuan-bantuan yang melewati jalur darat. Tentunya akhirnya provider penyewaan kendaraan akan memasang harga tarif tinggi itu. Karena memang resikonya mobilnya bisa masuk tapi nggak bisa keluar. Apalagi taruhannya nyawa tuh untuk driver atau supir yang membawa masuk bantuan. Baik, berarti memang kendala untuk bantuan yang dikirimkan dari darat ini cukup besar sekali. Dan Pak, kalau dari udara juga kita mendapatkan informasi bahwa ada sejumlah bantuan yang mungkin nyasar begitu ya. Ada yang tenggelam di laut, bahkan tidak sampai ke tujuan. Seperti apa ini tanggapan Anda, Pak? Jadi begini, sebenarnya jatuh ke laut itu salah satu, saya waktu itu berkomunikasi ya memang yang sering menerjunkan lewat udara, jatuh di air itu sebenarnya bukan karena nyasar, tapi memang dampak jatuh barang itu ke air itu impact-nya atau tekanannya tuh untuk kerusakan barangnya lebih diperkecil. Nah, saudara-saudara kita di Gaza itu kan pesisirnya pesisir laut Mediterania, banyak nelayan-nelayan. Nah, berapa kali kita dapat gambar mereka ngambil tuh yang nelayan-nelayannya ngambil terus dia yang akan bawa ke darat. Jadi mungkin teman-teman bisa lihat pada saat jatuh ke laut, nah gambar-gambar tuh banyak tuh yang mengambil di laut, cuman yang lainnya nggak ambil gambarnya. Satu itu, terus kedua yang tadi Mbak bilang nyasar. Jadi begini, pada saat penerjunan dilakukan itu kan titik-titiknya sudah ditentukan oleh GPS. Nah kadang-kadang semua bergantung pada cuaca, angin yang kencang misalnya, atau pesawat terlalu rendah terbangnya sehingga kecepatannya jadi bertambah. Nah itu juga mempengaruhi jatuhnya proses airdrop. Baik, Pak Eko, ini juga menjadi pertanyaan yang cukup penting terkait dengan penerbangan pesawat yang terbang ketika mengirimkan bantuan ini. Apakah selama ini pernah ada ancaman atau intimidasi dari pihak Zionis Israel? Yang kami tahu ya memang hanya beberapa pesawat yang diizinkan terbang, misalnya Jordania, Uni Emirat Arab, Mesir, dan satu lagi kalau nggak salah USA. Jadi hanya beberapa pesawat-pesawat yang diizinkan. Sepertinya kalau saya lihat negara-negara tersebut memang yang memiliki hubungan bilateral atau hubungan diplomatis lah dengan pihak Israel, makanya bisa menunjukkan barang bantuan. Begitu, Mbak. Oke, Pak Eko, ini ada informasi mungkin bisa dikoreksi kalau salah. Kami mendapatkan informasi ada beberapa atau 5 warga Gaza yang meninggal dunia tertimpa kiriman bantuan. Ini bagaimana klarifikasinya? Apakah benar dan bagaimana penjelasannya, Pak Eko? Ya betul. Jadi memang informasi saya juga dapatkan. Ya kami turut berduka cita terhadap saudara-saudara kita warga Gaza yang memang tertimpa bantuan airdrop. Jadi begini, pada saat bantuan diterjunkan, itu kadang-kadang kan ya namanya masa, masyarakat udah begitu lapar, begitu susah, mungkin melihat bantuan yang begitu banyak diturunkan, bukannya menghindar dari bantuan, malah ibaratnya tuh berkumpul di tempat pada jatuh gitu si barang bantuan. Nah mereka nggak tahu bahwa berat barang bantuan itu di atas 90 kg. Nah apalagi ditambah gravitasi. Nah itu mudah-mudahan ini bisa dihindari ya dengan cara yaitu tadi jatuhnya di tempat-tempat yang mungkin bukan terlalu padat penduduk. Begitu, Mas. Baik, terima kasih Mas Eko atas penjelasannya. Selamat bertugas kembali di sana, tetap jaga keselamatan dan kesehatan. Terima kasih.